Oke, selamat sore rekan-rekan yang sudah hadir pada acara webinar kita pada kesempatan sore hari ini tanggal 16 Juni 2016. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa pada kesempatan hari ini. Sambil kita menunggu waktu buat buka puasa ya, kita bisa ikut webinar pada kesempatan sore hari ini. Seperti biasa, acara webinar ini merupakan salah satu wujud komitmen kami, komitmen dari Forex IMF untuk selalu memberikan edukasi serta pemahaman yang benar tentang bisnis ini. Bagaimana rekan-rekan diharapkan dengan mengikuti webinar ini bisa memahami tentang trading secara lebih dalam, secara lebih jelas lagi. Dan seperti biasa, setiap hari Kamis webinar yang kita selenggarakan kita akan lebih fokus ke edukasi. Kalau sebelumnya hari Senin kemarin kita juga sempat mengadakan webinar lebih ke outlook market. Untuk yang kesempatan sore hari ini kita akan lebih fokus ke dari sisi edukasinya. Dan sudah memastikan buat rekan-rekan nanti yang sekiranya ada pertanyaan atau ada hal yang belum jelas bisa langsung mengajukan pertanyaan melalui fasilitas chat yang sudah tersedia. Acara webinar kita akan kita selenggarakan lebih selama 1 jam, dari jam 3:30 waktu Indonesia Barat sampai nanti kurang lebih jam 4:30 sore waktu Indonesia Barat. Dan sekedar informasi juga buat rekan-rekan yang pertama kali mengikuti webinar ini, apabila rekan-rekan ingin melihat atau ingin belajar dari webinar-webinar kita sebelumnya, rekan-rekan bisa melihat di YouTube. Jadi kami mengupload webinar-webinar yang sudah kita selenggarakan di YouTube. Rekan-rekan bisa membuka www.youtube.com lalu ketikkan saja Forex IMF, itu nickname kami di YouTube. Rekan-rekan bisa melihat webinar-webinar yang sudah kita selenggarakan sebelumnya. Sebelumnya juga selamat datang buat Pak Chandra, buat Pak David, buat Pak Darmika, Bapak Ibu, Bapak Fahmi, Bapak Raharjo, Pak Randy, Pak Riu. Selamat sore buat semuanya. Ini rekan-rekan sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Atau masih ada yang belum bisa mendengar suara saya? Mohon buat rekan-rekan yang mungkin belum bisa mendengar suara saya, buat rekan-rekan yang lain bisa membantu rekan-rekan yang lain ya, biar waktu yang 1 jam ini tidak banyak terbuang. Oke, langsung saja kita mulai acara webinar kita pada kesempatan sore hari ini. Yang pada kesempatan sore hari ini kita mengambil tema belajar 2 indikator sakti. Yang mana pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar mengenai indikator RSI atau Relative Strength Index. Mungkin buat rekan-rekan yang sudah familiar dengan trading atau sudah pernah trading, paham atau sudah tahu indikator RSI ini. Namun mungkin belum tahu, buat rekan-rekan yang mungkin belum tahu apa itu RSI, bagaimana cara penggunaannya, bagaimana mencari sinyal dari indikator ini, akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Secara indikator RSI terlebih dahulu. Indikator ini dikembangkan oleh J. Wells Wilder Junior dan digunakan pada tahun 1978. Jadi bisa dikatakan indikator ini sudah cukup tua ya. Jadi kan sudah ditemukan pada tahun 1978 oleh J. Wells Wilder. Nah, kita tidak akan panjang lebar dari melihat dari sejarahnya indikator ini atau siapa itu J. Wells Wilder. Rekan-rekan bisa cari tahu sendiri J. Wells Wilder itu siapa di Google.
Nah, sedikit tentang J. Wilder Junior ini, merupakan seorang insinyur mesin yang dikenal sebagai seorang analis teknikal yang melahirkan beberapa indikator teknikal yang terkenal, salah satunya RSI ini. Jadi J. Wilder ini juga seorang analis teknikal ya. Mereka sebelumnya banyak di saham, sebelum trading forex banyak berkembang pesat saat ini. Biasanya transaksinya di saham pada waktu itu. Nah, RSI sendiri merupakan salah satu indikator osilator momentum untuk mengukur kecepatan dan perubahan pergerakan harga. Bisa dikatakan ini juga salah satu termasuk pada bagian indikator, termasuk osilator ya, momentum untuk mengukur kejenuhan. Bisa juga digunakan istilahnya untuk mengukur kejenuhan market. Jadi bisa dikatakan ketika harga bergerak dalam suatu tren, misalnya harga bergerak dalam satu kondisi yang uptrend kuat, misalnya harga nggak akan terus naik, suatu saat pasti akan mengalami yang namanya jenuh. Nah, salah satu indikator untuk mengukur kejenuhan yaitu RSI ini. Kalau rekan-rekan melihat di platform, kalau sudah menginstal platform MetaTrader, nah kalau rekan-rekan sudah bisa menginstal platform MetaTrader, sebentar, akan lihat bersama-sama. Saya dilihat dulu. Kalau kita akan perhatikan, kalau sudah ada yang bisa menginstal platform MetaTrader, perhatikan buat rekan yang masih baru ya, yang masih baru kenal tentang dunia trading ini. Ini ada dua, yaitu indikator tren, ini ada average, Bollinger Band, and dan lain sebagainya. Kemudian ada osilator. Nah, RSI masuk ke dalam golongan osilator ini. Jadi sebenarnya pada dasarnya indikator yang masuk pada golongan osilator ini fungsi dasarnya sama, yaitu untuk mengukur osilator. Sementara indikator yang ada pada bagian tren ini pada dasarnya fungsinya sama pada dasarnya ya, fungsinya untuk mengukur suatu tren. Nah, RSI kalau kita perhatikan, kalau rekan-rekan perhatikan, ini relatif strength index itu masuk pada bagian osilator. Tapi ini salah satu termasuk indikator yang digunakan untuk mengukur, bisa dikatakan dari secara umum mengukur kejenuhan market atau mengukur momentum. Bisa dikatakan untuk mengukur kejenuhan market. Jadi apabila rekan-rekan menggunakan indikator, misalnya RSI atau stokastik, itu bisa digunakan sama-sama, atau paling tidak gunakan salah satu indikator yang ada di bagian ini osilator, dan salah satu bisa digunakan indikator di tren. Jadi untuk awal dulu buat rekan-rekan, dan nanti rekan-rekan dalam menganalisa atau menggunakan indikator dalam analisa teknikalnya, jangan hanya berdasarkan dari satu indikator, misalnya hanya berdasarkan RSI, hanya berpatokan terhadap RSI, atau hanya menggunakan satu indikator moving average. Jangan, bisa gunakan minimal dua indikator. Yang satu nanti sebagai trigger, yaitu untuk memicu buy dan sell-nya, sementara indikator yang lain sebagai konfirmatornya. Jadi jangan hanya memutuskan buy sell atau memutuskan masuk posisi hanya berdasarkan dari satu indikator. Itu yang harus dipahami dulu di awal, karena hampir semua indikator itu sifatnya hedging atau tidak ada indikator yang mendahului running. Biasanya indikator sering terlambat, itu kelemahannya indikator. Kelemahan indikator itu biasanya sering terlambat dibanding dengan pergerakan harganya. Jadi harga turun dulu baru indikator nanti akan mengindikasikan turun. Itu kenapa nanti dalam prakteknya atau dalam pengaplikasiannya, ketika rekan-rekan menganalisa menggunakan indikator dalam analisanya, gunakan minimal dua, jangan hanya satu indikator untuk memutuskan masuk posisi buy atau sell. Itu yang harus dipahami dulu di awal secara umum ya tentang indikator. Kembali lagi ke indikator RSI.
Nah, RSI sendiri memiliki nilai dari 0 hingga 100. Kalau rekan-rekan perhatikan, batas harganya antara dari 0 hingga 100. RSI memiliki nilai 0 sampai 100, hampir sama dengan stokastik osilator. Hampir sama dengan stokastik osilator, yaitu nilai acuannya dari 0 hingga 100. Rekan-rekan yang sempat mengikuti webinar kita minggu kemarin dan membahas tentang stokastik, sedikit banyak RSI ini hampir mirip dengan stokastik osilator, hampir mirip dengan stokastik osilator. Rekan-rekan yang mungkin pernah ikut webinar kita minggu kemarin membahas tentang stokastik osilator, sedikit banyak mempunyai kemiripan antara RSI dan stokastik ini. RSI digunakan untuk memperkirakan keadaan overbought dan oversold. Nah, ini juga kemarin buat rekan-rekan yang mungkin mengikuti webinar kita juga, fungsi stokastik osilator juga fungsinya sama, memperkirakan keadaan overbought dan oversold. Pasar dianggap oversold jika RSI berada di bawah 30. Sementara pasar dianggap overbought bila RSI berada di atas 70. Nah, perbedaannya dengan stokastik ya, kalau yang kemarin buat rekan-rekan yang pernah ikut webinar kita minggu kemarin membahas tentang stokastik, kalau di stokastik RSI level oversold itu di bawah level 20, sementara untuk overbought di atas level 80, itu untuk stokastik. Sementara untuk perbedaannya, untuk RSI sendiri dikatakan oversold jika berada di bawah 30, sementara dianggap overbought atau harga dianggap overbought bila RSI berada di atas 70. Nah, ini contohnya. Nah, ini level-levelnya. Jika di atas 70 bisa dikatakan overbought, jika di bawah 30 dikatakan harga oversold. Nah, apa sih artinya overbought dan oversold itu? Mungkin rekan-rekan yang baru kenal tentang tadi mungkin masih bingung ya, apa sih overbought, apa sih oversold. Nah, overbought yaitu ketika market mengalami jenuh beli. Jadi ketika harga naik terus, ketika harga naik itu artinya banyak pembeli yang masuk pasar, itu banyak pembeli. Jadi pelaku pasar itu banyak melakukan aksi beli di pasar, banyak yang ngambil posisi buy, banyak trader yang ngambil posisi buy. Ketika suatu saat, pada satu titik, ketika pelaku pasar banyak mengambil posisi buy, suatu saat akan mengalami titik jenuh. Nah, ketika market dalam kondisi uptrend, titik jenuhnya dikenal dengan istilah overbought. Ketika dalam market uptrend mengalami titik jenuh, dikatakan overbought. Nah, ketika harga berada di area masuk area overbought, itu kecenderungan naik mulai bisa dikatakan momentum kenaikannya mulai berkurang. Kenapa? Karena dari pihak buyer, terutama mereka yang sudah buy dulu di harga, contoh misalnya seperti ini, contoh kasus seperti ini, di area di atas 70 ini ya overbought. Ketika harga di sini banyak buyer, ketika di sini pemain-pemain besar mulai melakukan aksi beli, harga mulai naik, semakin banyak yang beli, harga semakin terdorong naik, semakin banyak yang beli, harga semakin naik. Kenapa bisa semakin naik? Karena pembeli yang ada di bawah ini belum melepas posisinya, masih memegang posisi beli. Jadi trader yang ambil posisi beli itu masih cukup dominan. Semakin banyak, ketika trennya sudah terus naik, makin banyak menarik minat pelaku pasar yang lain untuk melakukan aksi yang sama, melakukan aksi beli, harga terus mengalami kenaikan sampai satu titik akan mengalami kejenuhan. Di mana kenapa kejenuhan ini bisa terjadi, yaitu ketika trader yang melakukan buy di bawah ini mulai melakukan profit taking atau melakukan ambil untung, yaitu dengan menjual. Dari tadi yang sebelumnya banyak yang melakukan aksi beli di area sini, mulai melakukan banyak yang melakukan aksi jual atau ambil untung, yaitu pihak pembeli atau buyer yang di bawah tadi, yang sudah buy di harga bawah tadi. Jelas dong, mereka yang sudah buy bawah, sudah harga naik segini sudah profit, pasti tak ambil untung kan? Pasti ambil untung. Pasti ada sebagian trader di sini yang ambil untung, profit, istilahnya profit taking. Nah, ketika banyak yang profit melakukan aksi ambil profit, biasanya sih yang di bawah-bawah ini biasanya pemain-pemain besar sudah bawah profit. Biasanya kan plotnya sudah harga mulai tertekan. Kenapa bisa tertekan? Karena pihak pembelinya sudah mulai berkurang. Pemain dominannya sekarang dari pihak sisi seller. Ketika banyak yang jual, harga semakin
jatuh, harga semakin turun. Nah, suatu titik kejenuh ini dinamakan dengan titik jenuh. Titik jenuh, di sini dinamakan dengan titik jenuh. Yang diistilahkan kalau di trading yaitu istilahnya overbought ketika market dalam kondisi uptrend. Sebaliknya, titik jenuh ketika market dalam kondisi downtrend, ketika harga turun terus mengalami penurunan yang sangat tajam. Contoh seperti ini, turun tajam, market berada di bawah level 30 kalau kita istilahkan dengan RSI. Itu istilahnya jika RSI ini masuk area di bawah 30 berarti bisa dikatakan harga sudah mulai jenuh. Ini artinya apa? Ketika harga sudah mulai jenuh, ketika harga dari sini tertekan, berarti di sini sudah banyak yang berubah posisinya dari tadi sebelumnya seller yang dominan berubah, ada kecenderungan mulai berubah menjadi buyer yang mulai dominan. Jadi ada kecenderungan harga akan mengalami kenaikan karena harga market sudah jenuh. Kenapa market ini sudah jenuh? Karena dari sisi seller yang di atas ini mulai melakukan profit taking atau aksi ambil untung, yaitu dengan mengambil lawannya, yaitu mengambil posisi buy. Semakin banyak ambil posisi buy, ketika seller ini semakin banyak profit taking, otomatis pihak sellernya berkurang, kebalikannya pihak dari si buyernya bertambah. Ketika pihak buyer bertambah, harga cenderung semakin naik. Jadi sebenarnya trading ini, pergerakan harga ini hampir secara teori hampir sama seperti hukum ekonomi pada umumnya ya, supply and demand. Semakin banyak pembeli, harga semakin naik, semakin banyak penjual, harga semakin turun. Jadi pada dasarnya trading itu hampir sama dengan hukum ekonomi pada umumnya, yaitu supply and demand. Kalau di trading istilahnya buyer dan seller. Semakin banyak seller yang dominan, harga akan turun sampai pada satu titik ketika buyer mulai ngambil peranan, bisa dikatakan di area over mengalami kejenuhan market, yaitu pembalikan dari seller menjadi buyer. Itu mengalami titik kejenuhan, dan kita bisa melihat atau menganalisanya atau memprediksi atau memperkirakannya salah satunya dengan menggunakan indikator RSI ini. RSI. Jadi fungsi RSI seperti itu untuk mengukur ketika ini harga naik, apakah ini sudah jenuh atau masih ada kecenderungan untuk naik. Misal harga naik, RSI masih di bawah 70, berarti kita bisa melihat trennya ini masih ada kemungkinan harga masih akan ke bawah naik. Masih akan terangkat untuk naik, masih ada potensi harga untuk naik karena RSI-nya belum bisa dikatakan harga belum jenuh, pasar belum jenuh. Nah, contoh misalnya sampai pada poin ini, pada titik ini, misalnya pada area ini, ketika harga sudah berada di atas 70 misalnya, kita berarti sudah ada gambaran awal ini market sudah mulai jenuh ini. Jadi ada potensi kecenderungan harga naik itu lebih kecil dibandingkan harga turun. Jadi harga turun itu peluangnya lebih besar dibandingkan harga untuk terus naik karena market sudah berada di atas level 70 atau bisa dikatakan sudah jenuh. Jadi seperti itu. Jadi gambaran tentang overbought, oversold seperti itu, yaitu yang dimaksud dengan kejenuhan market, yaitu suatu saat harga pasti akan mengalami yang namanya jenuh. Di mana kondisi jenuh itu karena kalau dalam kondisi uptrend, dari sisi buyer mulai mengambil profit taking, yaitu mengambil lawan sebagainya, mereka sudah mulai menjual, melepas posisi belinya dengan mengambil posisi jual. Semakin banyak pihak seller yang masuk ke pasar, semakin banyak pihak seller yang pasar yang mengambil posisi atau menjadi seller, otomatis harga akan semakin tertekan. Tapi selama dari si buyernya masih dominan, harga masih akan cenderung naik. Jadi sebenarnya pada dasarnya trading atau pergerakan harga itu sama seperti hukum ekonomi. Sekali lagi saya ulangi, hampir sama seperti hukum ekonomi, yaitu supply and demand. Oke, untuk pengenalan overbought, oversold, pengertian sudah bisa dipahami ya. Kalau ada yang belum paham atau yang ditanyakan, silakan. Sekali lagi, kalau ada rekan-rekan yang ingin ditanyakan, silakan langsung ajukan pertanyaan melalui fasilitas chatting. Nanti akan langsung kita bahas bersama-sama. Oke, kalau belum ada langsung kita lanjut. Nah, lalu bagaimana cara penggunaannya? Tadi kalau rekan-rekan sudah tahu fungsi RSI itu untuk apa, yaitu untuk mengukur kejenuhan market. Sekarang cara penggunaannya seperti apa? Nah,
Seperti kita ketahui, ketika kita menganalisis, ketika kita trading, apa sih yang kita lakukan? Kita melakukan aksi buy atau sell. Kita masuk posisi buy atau sell. Yang jadi pertanyaan, kapan saatnya sell, kapan saatnya buy. Nah, untuk menentukan kapan saatnya buy, kapan saatnya sell, kita tentu saja harus melakukan analisa. Ingat, trading ini bisa dikatakan bisnis, bukan judi, bukan asal-asalan, bukan hanya asal main tebak, tapi ini murni penerapan trading ini murni bisnis, dimana kita juga punya analisa. Kita harus punya analisa. Bahkan kalau rekan-rekan punya membuka bisnis konvensional, misalnya membuka rumah makan atau bisnis apapun, pasti juga melalui perhitungan atau melalui suatu analisa. Tidak hanya asal buka. Misalnya ingin buka warung makan, pasti survei tempat, kita akan menganalisa tempatnya ramai atau enggak dan lain sebagainya. Demikian juga di trading ini, kita juga harus menggunakan analisa agar tujuan kita untuk mendapatkan profit tercapai. Nah, salah satu untuk menganalisa itu menggunakan analisa teknikal. Nah, salah satu kembali lagi di drawdown untuk analisa teknikal, salah satunya menggunakan indikator. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan menggunakan indikator, belajar tentang indikator RSI. Nah, bagaimana penggunaan indikator RSI untuk mencari sinyal masuk posisi baik itu buy atau sell? Untuk menggunakan penggunaan indikator RSI ini untuk sinyal sell, yaitu ketika RSI sudah memasuki area overbought. Tadi di awal sudah sempat saya singgung ya tentang area overbought tadi. Jadi sinyal sell yaitu pertama ketika RSI sudah memasuki area overbought. Jadi ketika harga biasanya ketika market dalam kondisi uptrend, seperti tadi, market kan nggak akan selamanya naik terus. Suatu saat kan mengalami yang namanya jenuh. Ketika market mengalami jenuh, yaitu harga berarti ada kecenderungan akan turun. Ketika harga sudah jenuh dalam kondisi uptrend, maka ada kecenderungan harga akan berubah menjadi turun. Entah itu nanti turunnya turun koreksi ya, turun itu ada dua, turun koreksi atau tadi turun reversal atau perubahan tren, itu beda lagi. Namun bedanya ketika market berada di area overbought, itu ada kecenderungan harga akan turun dulu. Harga akan turun terlebih dahulu. Nah, sinyal sell ini ketika rekan akan menggunakan indikator RSI, yaitu ketika harga memasuki area overbought. Harga memasuki area overbought. Namun sekali lagi saya ingatkan, ketika nanti dalam prakteknya atau ketika nanti rekan-rekan dalam praktek trading yang rekan-rekan lakukan, jangan hanya mengandalkan satu indikator seperti sudah sempat saya singgung. Untuk memutuskan buy dan sell, jangan hanya menggunakan satu indikator, misalnya hanya menggunakan indikator RSI. Misalnya sudah di area overbought, langsung masuk posisi sell, sangat tidak kita sarankan. Karena indikator itu juga ada kelemahannya. Salah satu tadi saya sempat singgung, sifatnya leading atau tidak ada indikator yang mendahului running, biasanya sudah terlambat. Nah, salah satu mengantisipasinya yaitu nanti dengan mengkombinasikan dengan indikator yang lain. Namun kesempatan sore hari ini kita hanya belajar dasarnya dulu tentang indikator RSI. Nanti dalam prakteknya, dalam tradingnya dikombinasikan dengan indikator apa, itu nanti menjadi topik yang berbeda. Jadi topik yang berbeda. Nah, itu yang harus dipahami terlebih dahulu. Jadi yang saya katakan sinyal sell ketika RSI sudah masuk ke area overbought, ini sinyal yang muncul dari indikator RSI ini, tapi bukan sebagai salah satu indikator langsung nanti rekan-rekan memutuskan langsung masuk posisi sell, enggak. Tapi ini hanya yaitu cara penggunaan indikator ini, cara penggunaan indikator RSI ini, yaitu sinyal sell, saya ulangi, ketika RSI sudah memasuki area overbought. Kemudian kebalikannya untuk sinyal buy, yaitu dicari ketika RSI sudah memasuki area oversold. Jadi ketika harga biasanya terjadi ketika harga turun masuk area oversold. Ketika harga sudah masuk area oversold, itu berarti ada kecenderungan harga akan mantul ke atas. Entah itu nanti mantul ke atasnya itu koreksi atau reversal, itu sekali lagi itu lain topik ya, tidak akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Namun ada kecenderungan harga akan mantul ke atas. Jadi hati-hati ketika trennya turun, harga sudah memasuki area oversold, jangan dikejar sell, karena ada kecenderungan
harga akan mantul ke atas, itu sebenarnya sinyal untuk masuk posisi buy. Sinyal untuk masuk posisi buy yaitu ketika RSI sudah masuk di area oversold. Jadi sebenarnya dengan indikator ini rekan-rekan sudah punya gambaran, oh ini masih mau naik, oh ini sudah jenuh, sudah punya gambaran seperti itu. Jadi sudah punya gambaran, oh ini kira-kira masih bagus nggak untuk masuk posisi sell, ini masih bagus nggak untuk masuk posisi buy, atau ini saatnya masuk posisi buy, atau ini saatnya masuk posisi sell, seperti itu. Kemudian konfirmasinya sinyal sell adalah ketika RSI turun dari area overbought dan berada di bawah 70. Jadi ketika tadi sinyal sell, ketika memasuki area overbought itu awal, itu sudah punya gambaran dulu, oh ini area sudah masuk area overbought, harga ada kecenderungan untuk turun. Nah, lalu kapan saatnya sell? Lalu kapan konfirmasinya saatnya sell? Yaitu ketika RSI mulai turun dari area overbought menembus garis 70 dari atas ke bawah, kembali lagi di bawah 70, itu saatnya konfirmasi, saatnya sell. Itu seperti ini. Misalnya sudah saya masukkan indikator RSI, ini kalau marketnya service seperti ini memang agak susah ketika menggunakan service kan susah. Biasanya kan mudah ditemukan ketika market dalam kondisi trending. Coba kita cari market yang dalam kondisi trending dan mudah pembacaannya. Contoh seperti ini di emas misalnya. Contoh penggunaan pembacaan RSI ini belum masuk ke penggabungan dengan beberapa indikator ya, ini hanya untuk gambaran tentang RSI seperti ini. Kalau kita perhatikan emas mengalami naik, dari sini naik terus naik. Nah, pada suatu ketika harga sudah masuk area overbought, sudah mulai jenuh beli. Jadi ini ada sinyal untuk masuk posisi sell. Lalu kapan saatnya sell? Lalu konfirmasi sinyal sellnya ketika harga sudah masuk sinyal sell sudah muncul. Jadi kapan saatnya sell? Yaitu ketika tadi harga kembali ke bawah menembus level 70 dari atas ke bawah. Jadi tunggu harga, ini kan masih di atas level 70 nih. Ini belum confirmnya. Konfirmasi sinyal sellnya yaitu jika RSI ini nanti menembus level 70 dari atas ke bawah. Ketika RSI ini sudah menembus garis 70 ini, itu saatnya batas mengkonfirmasi masuk posisi sell. Namun selama ini belum tembus, jangan masuk posisi sell, karena ini masih ada kecenderungan untuk naik masih ada, tapi untuk naik masih ada, namun tidak akan sekencang ketika harga masih di area ini, tidak akan setinggi ketika harga masih di area ini. Kalau naik masih akan pelan-pelan. Nah, kapan saatnya sell? Yaitu kembali lagi jika RSI ini menembus garis 70, biar kelihatan jelas ya, ini garis 70-nya. Kemudian ini garis 30-nya, saya gambar garis 11. Nah, ini masuk area overbought. Sinyal sell sudah muncul, lalu kapan saatnya sell? Yaitu jika titik RSI ini menembus garis 70 dari atas ke bawah. Itu sebagai konfirmasinya. Itu yang penjelasannya itu. Yang dimaksud konfirmasi sell ketika RSI turun dari area overbought dan berada di bawah 70 atau menembus level 70 dari atas ke bawah. Demikian juga sebaliknya, yaitu konfirmasi buy, yaitu ketika RSI naik dari area oversold dan berada di atas 30, atau ketika kita tunggu konfirmasi buy ya, misalnya dari atas ke bawah, tunggu harga masuk area oversold atau masuk di bawah garis atau di bawah level 30. Ketika harga masuk dalam kondisi turun dan harga masuk di 30, ketika harga turun kemudian RSI masuk di area 30, di bawah 30, itu berarti sinyal buy sudah mulai keluar, sudah sinyal buy.
ada sinyal buy yang kita dapat. Lalu konfirmasi untuk masuk posisi buy yaitu ketika RSI jadi dari level 30 harga kembali naik menembus level 30 dari bawah ke atas. Itu konfirmasi untuk ambil posisi buy. Contohnya seperti ini. Yang bisa kelihatan jelas. Ya, contoh seperti ini. Contoh seperti ini. Ketika ini pound sterling turun, mulai di sini masuk area oversold. Nah, kapan saatnya kita buy? Itu jika RSI sudah mulai menekuk ke atas, menembus level 30 dari bawah ke atas. Di area sini kita bisa buy. Ini kita bisa buy. Jadi ketika posisi masuk area oversold, kapan saatnya buy? Jika menembus dari RSI ini naik ke atas, menembus garis 30 dari bawah ke atas, itu sinyal buy. Sinyal sell kembali. Tadi saya ulangi untuk konfirmasi sell-nya, yaitu jika harga masuk area overbought, mulai menengok ke bawah, menembus garis 70 dari atas ke bawah, itu konfirmasi sell. Konfirmasi buy, harga masuk area oversold, kembali naik ke atas, menembus garis 30 dari bawah ke atas, konfirmasi buy. Jadi itu cara penggunaan RSI. Jadi untuk cara penggunaan, ada yang ditanyakan atau ingin disampaikan? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada hal yang belum jelas. Nah, ini contoh. Harga turun, mulai masuk area ini, masuk area oversold. Nah, ini sudah masuk area oversold. Berarti ini sudah muncul sinyal buy. Lalu sebagai konfirmasinya, yaitu jika harga kembali ke atas, menembus garis 30 dari bawah ke atas. Jadi menembus level ini dari bawah ke atas dulu. Tunggu menembus dari bawah ke atas. Nah, di area sini nanti kita masuk posisi buy. Dan juga sebaliknya, yaitu sell, konfirmasi sell, yaitu ketika harga naik, masuk area overbought. Ketika harga sudah masuk area overbought, hati-hati, berarti kita sudah mulai muncul sinyal sell. Nah, sebagai konfirmasi masuk posisi sellnya, yaitu jika harga atau jika RSI ini menekuk level garis 30, level 70 dari atas ke bawah. Nah, ketika ini RSI sudah menembus level 70 dari atas ke bawah, itu saatnya kita bisa masuk posisi sell di area sini. Kita bisa sell di area sini. Namun sekali lagi, untuk memutuskan masuk posisi buy atau sell, jangan berdasarkan hanya dari satu indikator. Ini cara masuk posisi melihat dari RSI. Nanti dikombinasikan dengan indikator yang lain. Ini hanya salah satu contoh cara masuk posisi dengan menggunakan RSI. Nanti tinggal kita gabungkan dengan indikator yang lain, confirm nggak? Kalau dua-duanya kita menggunakan misalnya RSI dan Bollinger Band, dua-duanya confirm ya, saatnya kita masuk posisi. Ini ada pertanyaan dari Pak Ebu. Untuk open posisi, apakah harus menunggu candle close dulu dengan catatan sinyal RSI sudah muncul? Benar Pak. Untuk masuk posisi tunggu candle close terlebih dahulu. Karena apa? Karena bisa juga ketika misalnya candle ini panjang, prosesnya ya, misalnya proses candle ini panjang, RSI kan akan mengikuti pergerakannya. RSI akan mengikuti pergerakan. Jika misalnya turun, RSI juga turun. Namun tiba-tiba misalnya kita belum menunggu candle ini jadi, kita langsung masuk posisi sell. Resikonya, jika nanti ini ternyata harga kembali naik, candle biris ini misalnya candle biris ini berubah menjadi bullish, RSI juga nggak jadi motong level 70, dia pasti akan naik lagi di atas level 70, akan ngikutin pergerakan harganya ini. Jadi untuk open posisi memang menunggu candle close terlebih dahulu. Bahkan bukan hanya penggunaan indikator RSI ini ya, apapun analisa teknikal, indikator yang dipakai atau menggunakan Fibonacci,
Untuk sebagai konfirmasi, tunggu candle close terlebih dahulu untuk melihat bagaimana hasilnya. Jadi harus menunggu candle close terlebih dahulu. Jadi open candle berikutnya, untuk masuk posisi di open candle berikutnya. Demikian Pak Ibu. Dari Pak Fahmi, kalau overbought dan oversold-nya panjang gimana ya? Ini biasanya terjadi ketika tren market cukup kuat Pak. Biasanya ketika trennya market cukup kuat, misalnya sudah di atas, contoh seperti Mas tadi ya, itu trennya cukup kuat. Kita perhatikan di Mas tadi, contoh seperti ini. Nah, misalnya di sini ketika Mas di area sini sudah masuk area overbought, betul dengan Pak Fahmi, ternyata panjang. Jadi mungkin ini Pak ya, panjang ya ini. Jadi masih naik terus. Nah, kelemahannya RSI dan juga stokastik yang mungkin sudah sempat saya bahas pada kesempatan minggu kemarin, kelemahannya karena RSI ini dibatasi levelnya dari 0 sampai 100. Ingat, indikator ini tidak ada indikator yang mendahului running. Artinya ketika running naik terus, ketika ternyata dari sisi bayarnya cukup kuat, ternyata RSI ini kelemahannya ketika marketnya cukup kuat. Karena harga sudah dibatasi sampai 100 ya, dia cenderung bergerak kalau sudah di area overbought atau oversold. Ketika tren masih ternyata market masih cukup kuat juga, biasanya kan berada di panjang seperti ini. Nggak akan mencapai level di atas 100 karena sudah dipatok level maksimal 100 itu. Kenapa ini nggak akan naik? Ketika ini naik, ini naiknya nggak panjang, ini naiknya nggak besar, tapi cenderung lebih agak melandai seperti ini. Nah, itu biasanya terjadi di trennya cukup kuat. Nah, itu resiko. Hati-hati ketika penggunaan indikator ini ketika market dalam tren yang cukup kuat. Ini dari Pak Fahmi ngirim gambar, kita lihat bersama-sama. Ini gambar yang dikirim oleh Pak Fahmi, kita akan bahas bersama-sama. Nah, biasanya seperti ini cenderungnya ketika tren masih cukup kuat Pak. Dan kelemahannya RSI tidak seperti stokastik yang lebih responsif stokastik dibanding RSI. RSI seperti ini kecenderungannya, kalau marketnya mulai melandai, dia juga akan reaksinya lebih lambat dibanding stokastik. Nah, mengantisipasi kelemahannya RSI itu gunakan indikator yang lain. Jadi ditambah indikator yang lain sebagai penguat. Seperti itu dengan Pak Fahmi. Jadi memang kelemahannya indikator RSI seperti ini. Nanti akan menemui kasus kalau marketnya hanya pergerakannya tiap candle pendek-pendek seperti ini, hasilnya akan seperti ini. Pendek-pendek seperti ini. Jadi misalnya sekali gerak langsung candlenya besar-besar seperti ini, biasanya penurunnya juga akan kelihatan. Namun kalau turun tapi landai seperti ini, landai tapi turun tapi nggak drastis, misalnya landai ini kan, kalau landai ini turun pelan-pelan, RSI juga akan seperti ini. Nah, itu kelemahannya RSI seperti itu Pak Fahmi. Jadi untuk mengantisipasi kalau oversold panjang, itu gunakan indikator yang lain sebagai konfirmasi. Oke Pak Fahmi. Indikatornya seperti ini kelemahannya RSI seperti ini. Ketika marketnya cenderung landai, turun tapi nggak cepat, RSI nanti juga seperti ini. Kelemahannya di sini nanti. Kita akan bingungnya di sini. Misalnya di sini sudah tembus nih, misalnya di sini sudah tembus kan, kita akan kejebaknya seperti ini. Ternyata trennya masih turun, trennya masih cukup kuat. Dia akan kembali turun. Nah, untuk mengantisipasi kelemahan RSI ini, gunakan indikator tambahan sebagai pelengkap indikator RSI ini. Jadi jangan gunakan indikator RSI ini untuk berdiri sendiri ya. Jadi untuk analisa jangan hanya berdasarkan satu indikator ini. Biar Pak Fahmi. Kalau seperti ini kan naiknya kenceng nih. Sebenarnya panjang-panjang. Jadi landainya nggak begitu panjang. Begitu cuma sedikit di runningnya bergeraknya cukup cepat seperti ini. Ada penurunan sedikit, dia juga langsung responsif. Jika turunnya candlenya panjang, dia juga akan responsif.
Namun kelemahannya itu tadi RSI jika naiknya pelan-pelan, turunnya pelan-pelan, dan turunannya RSI juga akan berada di area oversold yang cukup panjang seperti contoh yang disampaikan oleh Pak Fahmi tadi. Terima kasih Pak Man untuk contohnya. Oke, pertanyaan lagi dari rekan yang lain. Nah, ini kelebihan dan kekurangan RSI. Kelebihan dan kekurangan RSI. Ini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut dari Pak Ibu. RSI efektif di time frame berapa? RSI akan lebih efektif kalau dari pengalaman saya pribadi. Sebenarnya bisa digunakan di semua time frame Pak Ibu. Sebenarnya bisa digunakan di semua time frame. Namun karena tingkat responsifnya tidak responsif stokastik, gunakan RSI ini bisa di time frame yang lebih besar Pak Ibu. Karena kalau kita digunakan time frame yang kecil kan runningnya cepat, apalagi itu harus membutuhkan indikator yang tingkat responsifnya juga cukup tinggi. Jadi untuk RSI sendiri kalau saran saya pribadi gunakan di time frame yang lebih besar, mungkin akan lebih bagus, misalnya di H1 atau H4 atau di daily untuk jangka panjang. Tapi jangan gunakan RSI di time frame yang kecil, karena tadi kalau di time frame yang kecil saya lebih referensikan gunakan stokastik. Di analisa kita juga menggunakan stokastik untuk mengukur untuk momentum, indikator momentumnya kita menggunakan stokastik, karena itu tadi lebih responsif dibandingkan RSI kalau menurut kita. Demikian Pak Ibu. Nah, RSI tidak seagresif stokastik. Kalau sifatnya RSI ini tidak seagresif stokastik. Jadi seperti pertanyaan Pak Ibu, akan lebih efektif jika digunakan di time frame yang besar, yang tidak membutuhkan pergerakan harga yang, jadi bisa mengejar pergerakan harga yang cukup lebar ya, cukup lebar. Jadi kelemahannya RSI ini kalau kita gunakan di time frame yang kecil, apalagi kalau kita time frame yang kecil, pergerakannya kan tiap detik berubah itu, apalagi bisa naik turunnya bisa cepat. Untuk RSI dengan time frame yang kecil, pergerakan yang cukup cepat itu akan kurang aktif, jadi akan sering terlambat. Demikian Pak Ibu, sekalian menjawab pertanyaan Pak Ibu ya. Jadi kalau rekan-rekan digunakan di time frame yang kecil untuk scalping, misalnya rekan-rekan suka scalping atau tipe tradingnya scalper dibanding stokastik, saya lebih prefer gunakan stokastik dibanding RSI, karena RSI tidak seagresif stokastik. Jadi untuk menangkap pergerakan harga yang cepat, RSI itu tidak seresponsif stokastik. Kemudian RSI termasuk indikator yang jarang memunculkan sinyal buy dan sinyal sell. Ini kelemahannya juga, RSI termasuk indikator yang jarang memunculkan sinyal buy dan sinyal sell. Contoh seperti ini tadi, gambar yang dikirim oleh Bapak Fahmi tadi ya. Kita perhatikan lagi. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan, ketika sudah turun ini kan, turun banyak, turun besar, dan naik turun. Tapi kalau kita hanya berdasarkan indikator RSI ini, jarang memberi sinyal buy dan sell-nya. Dari turun dari sini, misalnya turun sampai sini, harga RSI juga di sini belum memberi sinyal apapun, tidak memberi sinyal apapun. Itu kelemahannya RSI, jarang memberi sinyal buy atau sell. Jadi bisa dikatakan RSI ini kurang begitu responsif atau kurang begitu cocok ketika digunakan di time frame yang pendek. Karena ketika kita rekan-rekan ingin sering scalper kan harus sering cari sinyalnya harus sering muncul baik atau sell, harus sering muncul sinyal buy dan sell kan. Tapi tadi RSI tidak seagresif stokastik, jadi untuk rekan-rekan yang tipe scalper mungkin RSI ini indikator yang kurang cocok buat rekan-rekan yang termasuk tipe trader scalper yang atau menggunakan tingkat tradingnya menggunakan time frame pendek, itu kurang cocok, yang tidak stokastik. RSI ini kan lebih cocok digunakan time frame buat rekan-rekan yang tradingnya untuk jangka menengah atau jangka panjang, karena tadi bisa mengikuti pergerakan harga lebih bisa menangkap pergerakan harga di time frame yang panjang.
Itu kekurangan, bisa katakan sifat dari RSI atau karakter dari RSI. RSI juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren yang sedang terjadi. Nah, kelebihannya, kelebihan RSI sebenarnya karena tidak seagresif stokastik. Jadi ketika harga trennya naik, kemudian ada pergerakan turun, kalau stokastik kan pasti sudah mengarah turun. Stokastik sudah mengarah turun, tapi RSI belum, RSI masih mengarah naik. Itu berarti bisa dikatakan trennya bisa kita juga gunakan mengidentifikasi tren. Oh, turunnya ini belum berubah trennya masih uptrend. Kelebihannya itu kelebihan RSI digunakan untuk mengidentifikasi tren yang sedang terjadi itu lebih bagus dibandingkan stokastik. Dibandingkan stokastik, RSI itu lebih bagus. Apalagi jika kita gunakan di time frame yang lebih besar, itu kan mengidentifikasi trennya akan lebih kelihatan. Oh, ini RSI masih mau naik. Dibandingkan dengan stokastik ya, kalau kita bandingkan dengan stokastik, ketika stokastik harga turun, stokastik sudah turun, tapi RSI belum tentu ikut turun. Karena itu tadi, karena RSI tidak seresponsif atau tidak seagresif stokastik. Nah, kelebihannya dengan kelemahan RSI yang tidak seresponsif atau seagresif stokastik itu jadi satu kelebihan tersendiri, yaitu RSI bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi tren. Bahkan kalau bisa saya katakan indikator RSI ini untuk mengidentifikasi tren itu lebih bagus dibandingkan moving average. Dari pengalaman saya lebih bagus dibandingkan dengan moving average untuk mengidentifikasi tren. Karena tadi RSI tidak seresponsif indikator yang lain, jadi dia pelan. Running turun sedikit, RSI tidak akan ikut turun. Biasanya dia akan cenderung stabil. Jadi turun sedikit, tidak responsif, tidak agresif, RSI tidak ikut mengarah turun. Jadi kita nggak bingung. Karena itu, jadi sebenarnya trennya masih naik kan, biasanya kan kita sering kebingungan ini, oh harga turun ini, kita langsung mengambil kesimpulan, oh ini harga sudah apa-apanya sudah berakhir, sudah mulai berbalik turun. Biasanya banyak rekan-rekan yang terjebak di kondisi market seperti itu, apalagi kalau menemukan stokastik, pasti sudah yakin, oh ini sudah turun, stokastik sudah turun, sudah mulai turun ini sell. Namun untuk mengukur tren, kalau dari RSI itu turunnya belum direspon oleh RSI, sebenarnya trennya masih naik, ternyata turunnya hanya sedikit, kemudian harga naik lagi. Kalau sekarang hanya menggunakan stokastik pasti akan terjebak. Tapi buat rekan kelebihannya RSI itu tadi, kelebihan kekurangan yang juga sekaligus kelebihan RSI, meskipun tidak seagresif stokastik atau tidak seresponsif stokastik, namun bisa digunakan untuk mengidentifikasi tren yang lebih bagus dibandingkan stokastik. Seperti itu. Oke, kita lanjut, ada pertanyaan dari Pak Ibu lagi, di Euro USD time frame H1 apakah bisa open sell? Euro H1. Euro H1 sell sudah Pak, kalau hanya mendengar indikator stokastik sebenarnya tadi di candle ini Pak. Kalau saya sekarang sudah di tengah-tengah ya. Nah, di sini tadi kalau kita hanya mendengar indikator stokastik, meskipun ini tidak saya sarankan harus ada konfirmasi indikator yang lain, namun sebagai contoh aja kalau kita menggunakannya berdasarkan indikator RSI, ketika ini potong candle ini, nah ini masuk area candle sudah masuk area di atas 70. Ketika candle ini terbentuk, nah harusnya open sell-nya di sini Pak, di area sini. Ketika open candle ini Pak. Kalau sell sekarang sih sudah kalau kita Pak Ibu menggunakan RSI itu sudah terlambat karena sudah di tengah-tengahnya, selnya di sini. Selnya di sini. Selnya di sini. Nah, di sini selnya. Di titik ini Pak selnya tadi Pak. Harusnya kalau sekarang sih sudah terlambat. Iya, kalau saya menjawab pertanyaan bisa open sell bisa, namun sudah terlambat, harusnya selnya di sini. Kalau dengan indikator RSI ya ini bisa sinyal sell sudah bisa memberi sempat naik, tembus sedikit, namun kembali mendorong ke bawah dan menembus level 70 dari atas ke bawah. Mungkin Pak Ibu, jadi bisa untuk masuk posisi sell bisa, namun sudah terlambat ya, sudah terlambat. Kalau sell sekarang sudah terlambat Pak Ibu. Nah, itu kelemahan kita buat rekan-rekan kalau kita menggunakan indikator ya, apapun indikatornya, tidak hanya RSI, apapun indikatornya, baik itu Bollinger, stokastik, moving average ataupun lainnya, rekan-rekan harus sering di depan grafik, apalagi buat rekan-rekan yang tipe scalper atau untuk jangka pendek, harus di depan grafik, karena jangan sampai kehilangan momen seperti ini. Contoh seperti ini motongnya di sini, motong di sini pas candle ini terbentuk, aslinya selnya kan di sini. Tapi ketika rekan-rekan tidak sempat di depan komputer, tidak sempat di depan laptop,
ketika buka komputer atau buka laptop melihat grafik harga sudah di sini, karena berarti sudah bisa dikatakan ketinggalan momen. Sudah ketinggalan momen. Jadi itu kelemahannya pengguna indikator juga pada umumnya ya, penggunaan indikator pada umumnya, semua indikator pada umumnya sekarang harus siap, harus selalu standby di depan komputer. Karena jangan sampai kehilangan momen seperti ini. Seperti yang Pak Ibu tadi temukan di euro. Bisa sell tapi sudah terlambat karena sinyal sudah tadi di sini. Kalau buka grafiknya sekarang, ya ada sinyal sell sudah confirm sell. Namun harga sudah turun duluan, sudah di tengah-tengah ini RSI-nya, sudah terlambat, sudah terlambat. Nah seperti itu. Jadi buat informasi juga buat rekan-rekan yang dalam analisanya menggunakan indikator, apapun indikatornya harus siap standby di depan komputer, apalagi buat rekan-rekan yang dalam analisanya menggunakan time frame yang pendek di bawah 1 jam. Harus mempunyai waktu ekstra untuk di depan laptop agar tidak kehilangan momen seperti ini, seperti yang Pak Ibu temukan tadi. Seperti itu. Dari Pak Heru Yulkarnain, time frame yang lebih jelasnya yang berapa untuk RSI? Untuk RSI bisa digunakan di DH1, minimal DH1. DH1 bisa kita gunakan. Meskipun sebenarnya pada dasarnya bisa di semua time frame, namun tadi karena sifat RSI yang kurang responsif atau tidak seagresif stokastik, jangan digunakan di time frame yang pendek. Itu pengalaman saya, ketika di time frame yang pendek sering terlambat. Harga sudah naik duluan, RSI-nya baru bentuk. Dengan minimal DH1. Untuk jangka menengah atau jangka panjang ya, 4 daily bisa digunakan, tapi jangan digunakan di time frame yang pendek. Demikian Pak Heru. Jadi Pak Ibu, tadi saya coba ponsel, candle close jam 14, sell profit sudah sekitar 80 pip. Wow, Pak Ibu sudah profit 80 pip. Itu hanya baru berdasarkan satu indikator Pak Ibu ya, dari RSI ya. Meskipun nanti dalam prakteknya jangan hanya berdasarkan satu indikator Pak Ibu, nanti dikombinasikan dengan indikator yang lain. Itu saran saya Pak Ibu ya, saran saya. Bisa cek EJ Mas, arah RSI naik tapi belum motong 30 sih itu kayaknya. EJ yen ya. Euro yen. Di time frame berapa Pak Andrianto? Nah ini sudah masuk area euro yen H1 masuk area oversold. Berarti ini sudah mulai. Nah ketika market sudah masuk area oversold seperti ini, di area sini hati-hati untuk masuk posisi sell. Ketika harga sudah masuk area oversold seperti ini, hati-hati ketika rekan-rekan masuk posisi sell. Rekan-rekan bisa dikatakan jika rekan-rekan mau ngikutin harga turun terus, ketika rekan tidak tahu tentang indikator, tidak tahu tentang kondisi market jenuh seperti apa, di sini rekan-rekan kejar sell pasti akan terjebak. Jadi fungsinya kita tahu kondisi market jenuh atau enggak, sudah jenuh atau belum, itu seperti ini. Ketika market sudah ini sudah mulai jenuh ini, jadi kan di sini jangan dari sini kelihatannya turun kencang ya, jangan kejar sell di area sini. Ketika harga sudah masuk area oversold, nah kita ada potensi nanti jika ini tembus 30 dari bawah ke atas terus confirm untuk masuk posisi buy. Namun sekali lagi, jika gunakan indikator yang lain sebagai konfirmator. Kalau hanya menggunakan indikator RSI, ya bisa kita, kalau ini tembus 30 bisa dikatakan sinyal buy bisa diambil atau sudah muncul konfirmasi buy. Jadi itu dari Pak Andrianto, terima kasih sudah memberi informasi ke kita, ada peluang buy di Euro JPY. Kalau dari RSI ya, lagi kalau hanya dilihat dari RSI ada sinyal buy di Euro JPY di H1. Sebentar. Oke, seperti ini. Jadi kasus seperti ini kapan buy? Kalau kita berdasarkan indikator RSI ya tunggu 30 menembus dari bawah ke atas. Seperti itu. Terima kasih Pak Andrianto untuk peluangnya yang bisa ditemukan di Euro yen. Buat rekan-rekan yang lain silahkan kalau menemukan peluang atau sinyal kita bisa bahas bersama-sama di kesempatan sore hari ini.
indikator yang lain yang cocok dengan RSI. Kalau saya pribadi, RSI sebenarnya bisa digabungkan dengan semua indikator, bisa digabungkan Mas. Buat Pak Heru ya, semua indikator bisa kita gabungkan. Serah Pak Heru paham indikator yang mana, karena dari indikator banyak sekali nih, indikator banyak sekali. Kita nggak perlu paham semua indikator, nggak perlu memahami atau harus belum dalam mendalaminya. Gunakan saja indikator yang sekiranya mudah untuk diamati. Pertama, mudah untuk diamati. Kedua, mudah untuk diikuti. Misalnya seperti ini, Ichimoku Kinyo-hyo misalnya. Nah, dengan melihat indikator seperti ini, rekan-rekan bingung nggak misalnya pembacaannya seperti ini? Kalau dengan indikator seperti ini misalnya rekan-rekan bingung, ya seperti ini jangan dipakai. Itu akan menyulitkan rekan-rekan sendiri. Dengan cara indikator yang pembacanya mudah. Kalau saya pribadi menjawab dengan Pak Heru, indikator yang lain untuk RSI biasanya kalau kita ketika menganalisa menggunakan Fibo dan trendline dengan pola-pola candle, jadi lebih ke price action seperti Pak Heru. Jadi untuk indikator ini sebagai konfirmasi untuk hanya untuk mengukur kejenuhan marketnya, untuk menentukan support, resisten, itu kan sebenarnya fungsi analisa kan sendiri. Kita menggunakan Fibo misalnya untuk menentukan support resisten, menggunakan RSI atau stochastic untuk menentukan kejenuhan market. Jadi semua kita komen. Untuk yang pertama Pak Heru, indikator yang lain biasanya kita menggunakan Fibo untuk sebagai support resistennya. Karena kalau kejenuhan market sebenarnya kan kita hanya tahu market, oh ini sudah jenuh, oh ini sudah jenuh jual, ini sudah jenuh beli. Tapi apakah sudah menembus support atau berhasil menembus support atau tidak, kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu support resistennya. Nah, untuk menentukan support resisten kita menggunakan Fibo. Dalam jawaban Pak Heru, untuk indikator tools yang lain kita menggunakan Fibo. Biasanya untuk yang cocok dengan RSI itu Fibo. Jadi ketika harga sudah di over misalnya seperti ini oversold. Ini oversold ini termasuk support nih di area support. Nah, kalau misalnya oversold terbentuk di area support, berarti saya katakan harga tidak tembus support. Berarti harga untuk kembali mantul ke atas itu lebih tinggi, karena teorinya pergerakan kan hanya ada 4. Tembus support harga akan turun, tidak tembus support harga mantul naik, tembus resisten harga akan naik, tidak tembus resisten harga akan mantul akan kembali turun. Berdasarkan pergerakan harga hanya itu. Nah, seperti itu Pak Heru. Jadi untuk indikator yang lain yang cocok dengan RSI bisa dengan Fibonacci retracement. Kalau indikator yang lain sebenarnya bisa digabungkan, semua indikator sebenarnya bisa dipasang-pasangkan. Misalnya RSI dengan DCI bisa, RSI dengan moving average juga bisa, RSI dengan Bollinger Band juga bisa. Itu nanti kan membentuk suatu sistem trading sendiri. Namun sekali lagi untuk menggabungkan menggunakan beberapa indikator, gunakan indikator yang rekan-rekan pahami. Dengan Pak Heru kuncinya itu, gunakan indikator yang Pak Heru pahami. Dari Pak David, gimana Pak, RSI sudah mengarah ke atas tapi nggak masuk oversold. Nah seperti ini belum confirm, berarti masih ada potensi untuk turun. Kalau seperti ini, kalau Pak David menggunakan indikator RSI, jangan masuk posisi, jangan dikejar, baik sudah masuk naik. Ini masih pokoknya intinya rule-nya ketika sinyal buy yaitu jika masuk area oversold. Sinyal sell masuk ketika harga masuk area overbought. Konfirmasinya overbought sell itu jika menembus level 70 dari atas ke bawah, buy itu jika menembus level 30 dari bawah ke atas. Selama itu tidak terpenuhi ya jangan dipaksakan masuk posisi. Demikian Pak David, jangan dipaksa masuk posisi. Oke, kita lanjut. Curang untuk buy tadi sudah. Dari penguat pastikan ada candlestick bullish ketika RSI lepas dari area oversold. Jadi ketika RSI misalnya motong ke bawah level 30 dari bawah ke atas, pastikan ada candlestick bullish dulu sebagai penguatnya. Sebagai penguat pastikan ada candle bullish terbentuk terlebih dahulu sebagai penguatnya. Nah, tunggu sampai candlestick tersebut close. Nggak ada pertanyaan kan? Apakah menunggu close? Ya, tunggu sampai candlestick tersebut close, baru masuk posisi open candle berikutnya. NTP pembukaan candlestick berikutnya. Nah, kalau seperti ini RSI ke atas level 30, tunggu candle bullish ini terbentuk, open posisinya, open candle berikutnya. Nah, opennya di sini, buy opennya di candle ini.
Stop loss biasa di bawah swing low ini stop lossnya. Jadi opennya di sini. Dan seperti itu untuk penggunaannya. Penggunaan R indikator, jika rekan-rekan menggunakan indikator RSI. Nah, sedangkan seperti ini. Untuk sell sama aja kebalikannya. RSI berada di overbought di atas 70, tunggu RSI lepas atau menembus level 70 dari atas ke bawah. Sebagai penguat, pastikan ada candlestick bearish. Tunggu sampai candlestick tersebut selesai, entry sell pada pembukaan atau candlestick berikutnya. Tempatkan stop loss sedikit di atas swing head yang terakhir. Ini rule atau aturannya. Contoh seperti ini, sellnya di open candle berikutnya, ini menembus, sell ada candle bearish, sell di open candle berikutnya. Nah, kan seperti ini. Nah, divergen menurut Wildus sama seperti stokastik sebenarnya karena juga bisa digunakan untuk mengukur divergen, yaitu merupakan potensi pembalikan arah momentum tidak mengonfirmasi pergerakan harga. Untuk gambaran seperti ini. Jadi bullish divergen ketika harga bergerak turun dan merendah dengan RSI bergerak naik. Sehingga bearish divergen bentuk ketika harga bergerak naik, RSI bergerak turun. Jadi gambarannya seperti ini. Contoh seperti ini, misalnya ini harga turun, menaik kemudian turun lagi, menembus low sebelumnya ini. Namun RSI-nya naik. Ini katakan bullish. Bullish divergen ini apa? Ini sinyal harga akan mantul naik. Ini sinyal akan mantul naik. Sinyal akan mantul naik. Nah, seperti ini, sinyal akan mantul naik. Kalau terjadi divergen, ya menunjukkan divergen. Kalau bullish divergen seperti ini. Harga turun, namun RSI-nya tidak menembus low sebelumnya, ini divergen. Kalau kita tarik dengan lembah-lembahnya, RSI-nya ke atas, harganya ke bawah. Ini bullish divergen. Ini sinyal harga akan kembali mulai mantul ke atas lagi. Bullish divergen kebalikannya, jika harga terus naik, hubungan puncak-puncaknya ini kita hubungan high-nya ini mengarah ke atas. Namun kalau dilihat dari RSI-nya ini malah mengarah ke bawah. Ini disebut bullish divergen. Ini berarti sinyal naiknya ini nggak akan naik terus. Ini sinyal awal harga mulai akan turun. Harga akan cenderung kembali turun ketika kondisi bullish divergen. Jadi indikator RSI sama seperti stokastik juga bisa digunakan untuk menentukan divergen. Pola-pola divergen ini juga rekan-rekan bisa gunakan untuk menilai kemana harga akan bergerak, ada potensi naik atau potensi turun. Jika menemukan bullish divergen, maka harga akan cenderung turun. Jika menemukan bullish divergen, maka harga berpotensi untuk naik. Kemudian kata berikutnya Bollinger Band. Dinamakan sesuai dengan penciptanya yaitu John Bollinger. Kemudian Bollinger Band juga digunakan untuk mengukur volatilitas pasar, untuk memperkirakan rentang pergerakan harga. Indikator ini terdiri atas 3 garis yang mengikuti pergerakan harga, yaitu garis atas upper band, tengah middle band, yang garis bawah lower band. Nah, ini penggambarannya seperti ini. Bollinger Band. Nah, ternyata seperti ini. Ini upper. Jadi lebih kelihatan saya tebelin garisnya. Nah, ini upper, ini middle, ini lower. Ini biasanya pergerakannya kan ini sebagai ring pergerakan harganya atas. Kalau atas ya nanti pasti kurang lebih akan capai area sini kalau naik. Kalau turun akan mencapai area sini. Sebagai batas pergerakan harga, dasarnya seperti itu. Ya, seperti ini, upper, middle, lower. Middle band adalah moving average yang merupakan dasar dari perhitungan upper band dan lower band. Sebenarnya Bollinger Band itu pada dasarnya moving average. Middle band itu sebenarnya moving average. Kemudian jarak antara upper band dan lower band juga middle band dipengaruhi oleh volatilitas pasar yang terjadi. Semakin besar volatilitas, maka jarak antar band akan semakin melebar. Biasanya terjadi ketika market dalam kondisi tren yang kuat. Biasanya kan Bollinger jaraknya akan melebar. Tapi ketika volatilitasnya kecil, tipis, atau dalam kondisi sideways, biasanya jarak antara upper band dan lower band itu akan menyempit.
Bisa dikatakan ketika Bollinger Band yang menyempit, berarti bisa dikatakan market dalam kondisi sideways atau ring trading. Tapi ketika market dalam upper Bollinger Band jaraknya melebar, bisa dikatakan market dalam kondisi trend. Dalam kondisi trend seperti itu. Jadi kita bisa menilai sideways atau dalam suatu trend dengan Bollinger Band bisa ketika market dalam kondisi Bollinger Band yang menyempit, bisa dikatakan market dalam kondisi sideways atau konsolidasi. Namun ketika jarak antara upper band dan lower band yang melebar, bisa dikatakan market dalam kondisi trend. Contoh seperti ini. Nah, Bollinger Band menyempit seperti ini, jaraknya menyempit, cenderung datar seperti ini, cenderung market bergerak sideways. Namun ketika Bollinger uppernya melebar dengan lower band yang melebar seperti ini, jaraknya melebar terbuka seperti ini biasanya market dalam kondisi trend. Ini dalam kondisi seperti ini downtrend. Maka dalam kondisi trend bergerak di bawah lower band terus ini harga, trennya turun. Kalaupun naik, kalaupun koreksi naik, berarti juga akan cenderung kita bisa punya, kalau Bollinger Band kita bisa punya perkiraan nanti akan naiknya di area sini, itu di area upper bandnya. Paling nanti kalau naik akan sampai area sini, akan turun lagi. Ini jadi sebagai jarak pergerakan harganya dari Bollinger Band kita sudah punya gambaran kalau naik nanti akan sampai area mana, seperti itu. Itu fungsi Bollinger Band. Jadi kalau mau masuk posisi buy atau sell, kita sudah punya misalnya B di sini misalnya. Kalau mau naik, berarti targetnya ya di area middle band atau area terbesarnya di area upper band ini. Kita sudah punya gambaran di mana targetnya dengan menggunakan indikator Bollinger Band ini. Dari Pak, mungkin rekan-rekan bisa bantu Pak Karis ya untuk mengaktifkan speakernya. Nah, strategi bonds trading sebenarnya dari upper band dan lower band Bollinger Band ini kita bisa menggunakan salah satu tools untuk dalam trading kita, bisa menggunakan sistem transaksi kita. Jadi kita bisa manfaatkan upper dan lower band ini sebagai support resisten, yaitu ketika nanti di atas resisten ya kita bisa masuk posisi sell, ketika nanti harga menyentuh lower band kita bisa masuk posisi buy karena dengan sebagai support tidak tembus, biasanya akan mantul ke atas. Nah, middle band biasanya digunakan sebagai target. Middle band misalnya harga naik ke atas menyentuh upper band, itu kita bisa masuk posisi sell. Targetnya pertama di middle band, target terjauhnya tadi di lower band. Namun strategi bonds trading ini syaratnya market dalam kondisi sideways atau trending, jadi seperti ini, seperti ini. Kalau market sempit seperti ini bisa menggunakan sebagai strategi bouncing. Di sini kita bisa sell, target di middle, nanti harga menyentuh lower band, di sini kita bisa buy, target sama di middle, target di sini kita bisa sell, di sini target, di sini kita bisa buy, naik lagi di area sini kita bisa sell, target pertama di sini. Namun hati-hati, ketika menggunakan strategi bouncing, memainkan di atas sell, di bawah buy seperti itu, hati-hati. Caranya market harus dalam kondisi sideways. Karena kalau dalam kondisi trend seperti ini, rekan-rekan akan terjebak seperti ini di bawah. Oh ini sini buy dan harga masih trend turun, masih bergerak di area bahkan ini tembus lower band, akan mengalami floating minus. Hati-hati ketika memanfaatkan teknik bouncing menggunakan Bollinger Band. Syaratnya satu, market harus dalam kondisi sideways. Kalau market dalam kondisi trend, hati-hati karena kasusnya kan seperti ini, harga kan nempel lower band terus. Di sini rekan-rekan anggap pun sudah di lower band berarti kita bisa masuk posisi buy, karena di sini masih trend, karena jalannya masih melebar, karena masih dalam kondisi trend. Hati-hati, kurang teknik bouncing, kurang tepat digunakan ketika menggunakan Bollinger Band dalam kondisi trend, itu kurang tepat. Namun ketika dalam kondisi market sideways bisa digunakan. Strategi yang cukup bagus, strategi simpel, sederhana. Rekan-rekan yang masih pemula bisa mengamati di atas ya ada sell, menembus bawah buy, targetnya di middle band. Tapi syaratnya satu, market harus dalam kondisi sideways. Dan kita cari level buy di area lower band, level sell di area upper band, target di area middle band. Tapi sekali lagi syaratnya satu, market harus dalam kondisi sideways. Jangan sekali-sekali memanfaatkan strategi ini
ketika market dalam kondisi trend. Nah, ini seperti ini, ketika market sideways enak. Di sini kita bisa buy, di sini sell, di sini buy, di sini buy lagi, di sini sell, di sini buy. Market sideways seperti ini enak. Bollinger Band bisa dimanfaatkan. Sekarang kan pemula pasti akan mudah memahami, akan mudah secara visual mudah terlihat. Targetnya di middle band ini target kita. Targetnya di middle band ini. Di sini nanti saya, kecuali kalau nanti sudah mulai melebar, hati-hati. Kalau sudah mulai melebar, Bollinger Band sudah mulai melebar, hati-hati. Jangan menggunakan strategi ini, karena kan akan terjebak nanti. Seperti ini enak, kalau sideways seperti ini enak. Kalau market sideways, tekankan menggunakan Bollinger Band enak. Di atas sell, di bawah buy. Nah, ini time frame yang panjang, jangan gunakan di time frame yang pendek. Karena time frame yang pendek, ketika sideways dengan time frame yang pendek, itu range-nya relatif kecil. Kita belum profit, harga sudah mencapai di middle. Harga profit kita belum sesuai target kita, harga sudah berada di middle. Jadi gunakan time frame yang panjang minimal di A1. Nggak ingat jam. Ini contoh Bollinger Band-nya. Kita akan terjebak seperti ini ketika market dalam kondisi trend. Di sini merasa menempel di upper, kemudian sell. Jadi targetnya di middle sih masih, tapi kalau targetnya rekan-rekan di sini akan sering terjebak di sini nanti. Sell belum kena targetnya. Kalau ini time frame-nya kecil, ini akan sangat berisiko. Dan naik lagi, nempel-nempel terus seperti ini. Hati-hati ketika marketnya trend. Strategi breakout ya, Bollinger Band juga bisa digunakan strategi breakout, yaitu menembus upper band atau lower band. Jika upper band ditembus, maka strateginya adalah buy. Kebalikannya, nah itu kalau dalam marketnya dalam trend. Jadi Bollinger Band untuk market ketika market dalam kondisi trend, yaitu kita bisa menggunakan strategi istilahnya strategi breakout, yaitu jika upper band yang ditembus, maka strateginya adalah buy. Kalau tadi kan market sideways ketika menyentuh upper band sell. Itu ketika market sideways. Namun ketika market trend kita bisa menggunakan strategi breakout, yaitu ketika upper band tertembus strateginya adalah buy. Jika lower band yang ditembus maka strateginya adalah sell. Namun untuk strategi breakout ini hati-hati. Jadi kalau menggunakan strategi breakout seperti ini harus cukup kuat ya. Contohnya seperti ini. Biasanya bisa dipakai ketika ada data fundamental dirilis. Ini break. Ketika data fundamental dirilis kan biasanya runningnya bergerak cepat. Break. Begitu tembus ini, Bollinger Band yang atas mengarah ke atas, lower yang bawah ini mengarah ke bawah, menekuk ke bawah, ini menekuk ke atas, itu berarti dari posisi, misalnya dari sisi konsolidasi ini ya setelah sideways, misalnya ini menekuk ke bawah, ini menekuk ke atas, itu berarti sinyal awal akan mulai terbentuk tren. Misalnya ini tertembus Bollinger uppernya tertembus dalam kondisi tren, ini kan melebar ini. Di sini kita bisa masuk posisi buy. Di sini kita bisa masuk posisi buy. Kita bisa ngejar buy karena kalau kita perhatikan trennya uptrend karena harga menempel di upper band dan jarak antara upper band dan lower bandnya ini melebar. Sedangkan trennya naik. Kita bisa open buy ketika tembus upper band. Strategi breakout biasanya digunakan pada time frame yang lebih kecil. Jadi kebalikannya, kalau tadi yang bull trading di time frame yang besar, kalau kalian menggunakan strategi breakout, gunakan time frame yang lebih kecil, misalnya di bawah 1 jam, 15 menit atau 30 menit atau 5 menit. Jadi kebalikannya dengan strategi yang bouncing tadi ya. Kalau tadi bouncing tadi diterapkan pada time frame yang lebih besar, minimal 1 jam. Kalau strategi breakout ini gunakan di time frame yang lebih kecil, di bawah 1 jam. Nah, itu beberapa hal yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini mengenai indikator stochastic oscillator dan Bollinger Band. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan, sebelum kita akhiri, waktu sudah lebih dari 4:30 ya. Kalau ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri acara webinar kita sore hari ini.
Dari Pak Chandra sudah cukup jelas. Terima kasih. Rekan yang lain. Oh ya, berarti buat rekan-rekan kami juga ada informasi buat rekan-rekan yang mungkin masih ada pertanyaan yang disampaikan. Kami ada layanan yang kami sediakan live chat, yaitu langsung fasilitas chat langsung dengan tim riset analis kami. Rekan-rekan bisa buka di www.forekmf.com, di pojokan kanan atas ada fasilitas live chat, itu bisa berinteraksi langsung dengan tim riset analis kami. Silahkan manfaatkan layanan tersebut gratis. Namun sekedar catatan buat rekan-rekan yang belum bergabung di ForekMF, layanan chat tersebut hanya sebatas edukasi. Dari pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab hanya sebatas tentang edukasi, tentang bisnis ini. Namun buat rekan-rekan yang sudah menjadi nasabah, bisa memanfaatkan layanan live chat tersebut untuk bertanya tentang analisa pasar. Misalnya saat ini ada peluang masuk posisi di mana, misalnya Sterling ini bagus untuk open sell atau tidak, seperti itu. Bisa lebih dalam lagi pertanyaannya jika rekan-rekan bisa menjadi nasabah. Namun jika rekan-rekan belum menjadi nasabah, masih bisa memanfaatkan layanan live chat tersebut, berinteraksi langsung dengan tim riset kami, namun sekali lagi baru atau hanya sebatas sisi edukasinya. Itu sekedar informasi dari kami. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin webinar kita pada kesempatan sore hari ini kita akhiri sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberi manfaat buat rekan-rekan, bisa menambah wawasan rekan-rekan seputar dunia trading, dan pada akhirnya bisa menghasilkan profit buat rekan-rekan yang terjun di bisnis ini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Selamat sore dan salam profit.